Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman uang online yang sudah gagal bayar hampir 400 hari. Dan mungkin pertanyaan ini yang sering masuk di kolom komentar kita. Dan hari ini aku pengen nunjukin ke kalian bahwasannya kita sudah telat bayar di aplikasi Adapundi ya. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan jangan lupa untuk memenangkan, kita bakalan ngadain giveaway ya, dan akan berikan puluhan handphone Android. Caranya cukup gampang, kalian ikutin terus semua channel-channel kita dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya juga supaya kalian bisa ikut menjadi peserta yang akan kita umumkan nanti di bulan 1 dan 2, siapa saja pemenang giveaway puluhan Android secara gratis ya. Oke, langsung ini aplikasi Adapundi ya. Mungkin teman-teman yang lain yang mungkin saat ini sedang merasa gelisah dan mungkin menjadi beban pikiran ya, karena mungkin saat ini masih belum bisa melunasi semua hutang-hutang yang ada di aplikasi pinjaman uang online. Jadi ini kalian bisa melihat kita sekarang ada di aplikasi Adapundi dan kita pengen tunjukin ke kalian bahwasannya ini sudah keterlambatan selama 403 hari. Dan di situ tanggal jatuh temponya pada tanggal 20 di bulan 11 tahun 2019 yang lalu. Dan jumlah pengembaliannya di sini menjadi 1.560.000. Cukup banyak ya. Artinya kalau dibagi-bagikan lagi ini sepertinya sudah banyak ya biaya tambahannya. Di sini kalian bisa melihat pinjamannya itu 1 juta. Yang harus dibayarkan sekarang itu 1.500.000 sekian. Dan di sini kita kemarin pinjam uangnya itu 800.000 rupiah. Dan di tahap awal ini pertanyaan yang masih banyak masuk ke kita itu tentang seringnya ditolak ya. Kenapa sering ditolak ya, padahal data-datanya sudah lengkap dan memang masih cukup oke lah ya. Jadi jawabannya kalian silahkan dicoba terus secara berulang. Jadi di situ kalian juga bisa melihat di pengajuan yang pertama itu kita ditolak dan di pengajuan yang kedua itu kita diterima. Jadi kalau seandainya saat ini masih sering ditolak, kalian bisa mengajukan terus secara berulang. Dan saat ini hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu seperti punya kuota penerimaan per hari ya. Jadi kalau seandainya ke hari ini kalian ditolak, kalian bisa coba ajukan di lain waktu. Terus pertanyaan yang sering masuk ke kita itu apakah setelah keterlambatan pembayaran di satu aplikasi atau mungkin gagal bayar di satu aplikasi, apakah masih bisa pinjam lagi di aplikasi yang lain? Jawabannya bisa. Jadi kalau seandainya kalian sudah telat bayar atau gagal bayar di satu aplikasi, kalian pengen coba pinjam lagi di aplikasi yang lain, jawabannya masih bisa. Dan aku pengen ngingatin ya, ketika kalian telat dalam melakukan pembayaran atau mungkin gagal bayar, jangan mau ketika tim penagihannya atau mungkin yang nelpon kalian dari aplikasi itu menganjurkan untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi yang lain. Karena solusinya cuma satu, ketika kalian punya hutang, solusinya cuma satu, lunasi hutangnya, bukan menambah hutang yang baru. Jadi terus banyak juga pertanyaan yang masuk, apakah ketika kita gagal bayar atau mungkin telat bayar di aplikasi pinjaman uang online yang sudah OJK itu, apakah kita akan dikenakan blacklist dari BI Checking? Jawabannya tidak. Kita sudah cobain langsung ketika kita keterlambatan melakukan pembayaran atau mungkin gagal bayar hampir 1 tahun di aplikasi pinjaman uang online yang sudah OJK, kita coba untuk melakukan pengajuan pinjaman lagi ke bank ya. Bank daerah, terserah mau BUMN, mau bank nasional, mau bank daerah. Yang penting mereka itu kan sebelum kita melakukan pengajuan pinjaman itu akan cek BI Checking dulu. Jadi di situ kita lolos dan bisa melakukan pengajuan pinjaman lagi di bank daerah. Dan
ternyata ya beberapa aplikasi saat ini ya memang cukup patuhlah ya dengan peraturan-peraturan OJK. Contohnya yang ada di aplikasi Adapundi ini, kita itu sudah keterlambatan selama 403 hari. Jadi kalau ditambahkan dengan biaya pinjaman kita yang tadi di awal tadi Rp800.000 dan sekarang kita disuruh untuk mengembalikannya itu 1.560.000. Rasa aku sih itu masih dalam jumlah total yang wajar karena keterlambatan kita itu hampir 403 hari. Udah cukup banyak ya. Dan beberapa pertanyaan juga yang sering masuk ke kita itu tentang cara mengatasinya. Cara mengatasinya ya itu gampang sebenarnya. Kalian tinggal ganti aja nomor handphonenya. Kalaupun nanti mereka itu menelpon dari kontak darurat, ya wajar-wajar saja karena memang kita yang secara sadar yang memasukkan nomor kontak darurat tersebut. Jadi kalau seandainya sudah punya uang ya silahkan dibayar ya. Jangan sampai nggak dibayar lah. Terus untuk di aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin saat ini sedang banyak dicari ya atau mungkin dibutuhkan seperti kredit pintar, rupiah cepat, itu juga sama aja sih sebenarnya. Dan beberapa ancaman-ancaman yang mereka luncurkan itu seperti mengumpulkan RT, RW, ya tetap tenang, berpikir positif, jangan mengambil tindakan yang merugikan diri kalian, orang di sekitar kalian, dan orang-orang yang menyayangi kalian. Jadi tetap tenang dan jangan berbuat yang aneh-aneh ya, karena kita nggak mau ada korban lagi yang berjatuhan sampai gantung diri, sampai dipecat dari tempat pekerjaannya. Jadi kalau seandainya kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman lagi di aplikasi yang lain, kalau menurut aku tuh ya nggak perlu juga memasukkan nomor kantor ya, karena nanti bisa aja mereka telepon ke kantor kalian dan mungkin atasan kalian jadi marah karena mungkin dihubungin terus, sementara ya yang minjam uang kita ya. Dan begitulah cara mereka untuk memprospek kita ya. Jadi semakin kacau sebenarnya. Dan untuk saat ini hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu bunga dan biaya platformnya itu masih cukup tergolong mahal. Jadi kalau seandainya kalian masih punya solusi lain yang mungkin tidak ada biaya denda, bunga, riba, biaya platform, atau mungkin biaya layanan dan lain sebagainya, itu jauh lebih baik. Dan kalau tidak terdesak, jangan pernah menggunakan aplikasi pinjaman uang online yang bunganya tinggi. Dan kalau seandainya kalian masih terdesak pengen butuh pinjaman, itu silahkan pilih aplikasi yang memang sudah benar-benar OJK ya. Jadi kalau yang masih KSP, ilegal, belum terdaftar di OJK, tidak masuk dalam AFP, itu sudah pasti mereka akan menguasai kontak yang ada di Android kalian. Jadi kalian memang harus benar-benar teliti. Jadi nanti kalau seandainya kita ingin melakukan pengajuan pinjaman uang online itu, mereka jangan pernah dibolehkan untuk mengotorisasi kontak yang ada di handphone kalian, karena itu memang cukup bahaya dan itulah sumber pertama mereka melakukan teror. Oke, dan mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.